warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Jumpa lagi di acara kebanggaan kita. Acara kali ini sangat spesial, yaitu tentang pembelajaran Pancasila yang dilaksanakan di PKN STAN, khususnya kelas 1-2 MKN PKN STAN angkatan 2022-2023. Jadi materi Pancasila itu bisa dilaksanakan dengan berbagai metode, bukan hanya dengan perkuliahan secara formal, karena Pancasila itu bukan untuk dihafal atau dimengerti, bahkan dipahami, tapi sebetulnya Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mengenal Pancasila dari pelajaran diajarkan di TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Bahkan setiap upacara kita suruh membaca Pancasila. Dan tidak ada bangsa Indonesia rasanya yang tidak mengenal Pancasila. Tapi apakah sikap dan perilaku kita sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Itulah yang menjadi masalah. Mudah-mudahan dengan metode pembelajaran seperti ini, Pancasila lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah intinya, makanya kita itu punya dasar Pancasila, negara kita punya dasar Pancasila. Artinya apa? Supaya bangsa kita ini berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Seandainya bangsa kita ini dicampur dengan bangsa yang lain, akan ketahuan itu adalah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena dia punya ciri khas. Apa itu ciri khasnya? Ciri khasnya sikap dan perilaku dia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti dialah orang Indonesia. Justru jangan kebalikannya, yang punya Pancasila kita, yang mengamalkan malah bangsa lain. Ini namanya, sangat konyol ya. Untuk itu saya merasa senang sekali bisa berhubungan dengan teman-teman dari kelas 1-2 MKN PKN STAN dengan pengajaran materi Pancasila yang insya Allah saya yakin kalau dari raut wajahnya ini orang-orang yang saya yakini nanti akan bisa membawa bangsa kita ke depan jauh lebih bagus. Amin. Karena mereka itu calon pemimpin kita ya. Di tangan mereka lah kita berharap semoga ke depan bangsa kita jauh lebih bagus. Kita memang tidak bisa membekali semuanya, tapi minimal di kelas ini, dari kelas ini nanti akan menyebar, dan semoga semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara betul-betul terwujud. Terima kasih. Silakan saksikan video kita tentang metode pembelajaran Pancasila di kelas 1-2 KR PKN STAN 2022-2023. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti di sananya Bapak guys. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian, teman-teman MKN 1-2. Tentunya kita sedang ada di pertemuan Pancasila yang terakhir. Pertama-tama kesannya diajak kamu tadi, walaupun cuma 2 pertemuan, ada kesan yang berarti untuk kita semua ya. Karena di dosen sebelumnya kita agak belum pernah kayak gini ya. Jadi ini pertama kali dan ada rasa kekeluargaan dan perikatan satu sama lain yang muncul karena momen ini. Jadi pertama-tama ini pasti sangat membuat kita berkesan dan mungkin bisa kita kenang sampai penempatan nanti kerjaan. Nah itu dia, itu yang pertama. Terus yang kedua, pembelajaran kamu tadi bukan cuma mengajarkan kita pembelajaran tentang Pancasila, tapi tentang pembelajaran hidup. Oleh sebab itu kiranya bisa kita praktikkan juga untuk menjadi siswa dan praktek Indonesia yang lebih bermanfaat. Nah itu aja sih Pak, mungkin pesan selanjutnya Pak Mudadi bisa meluaskan ilmu-ilmu yang Bapak punya, bukan cuma di PKN STAN, di
bukan cuma di kelas, cuma 3 kelas doang, tapi lebih banyak lagi sampai ke presiden kalau boleh. Nah, itu dia agar terus kita juga teman-teman yang udah diajar Bang tadi bisa menyalurkan ilmu yang kita punya untuk sesama kita dan untuk negara sekali lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mustadi dan selamat pagi teman-teman. Sebelumnya di sini saya mewakili MKM 12 sebagai PIC mata kuliah Pancasila ini menyampaikan pesan dan kesan selama diajari oleh Bapak Mustadi. Jadi ini itu pertemuan kedua dan sekaligus mungkin menjadi pertemuan terakhir bagi kita bersama Pak Mustadi. Nah, saya rasa belajar bersama Pak Mustadi ini adalah sebuah proses metode yang nggak pernah saya temuin selama ini, karena jarang sekali ada dosen yang mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip Pak Mustadi sendiri. Kalau kita itu kalau bisa hidup selamanya, bukan cuma 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1 abad atau 1000 tahun seperti yang kata Khairul Anwar ya di puisinya aku itu. Kita kalau bisa hidup selamanya untuk apa? Supaya kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, untuk itu saya teman-teman semua di sini kalau bisa ikutilah jejak dari Pak Mustadi ini agar kita bisa bermanfaat, karena kita kan penggawa